Hadirin yang dimuliakan Allah, ada satu riwayat, ada satu keterangan yang patut kita renungkan bersama-sama di akhir zaman seperti ini. Disebutkan di sana bahwa sayati zamanun, akan datang suatu zaman, ala ummati, atas umatku, kata Rasulullah, yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Mereka mencintai 5 perkara tapi melupakan 5 perkara. Nah, ini patut kita renungkan untuk masa depan kita nanti. Saya di zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Yuhibbud dunya wa yansawna al-uqba. Yang pertama adalah yuhibbuna dunya, kita mencintai dunia, wa yansawna al-uqba, tapi kita juga melupakan akhirat. Terlalu cinta dunia, terlalu cinta harta, terlalu cinta jabatan, terlalu cinta dunia, semua yang berhubungan dunia, tapi lupa akan akhirat. Ini adalah orang yang merugi, seakan-akan akan hidup selamanya. Mau saktinya kayak apa, mau pinternya kayak apa, mau profesornya berapa, mau kayanya berapa, pasti orang tersebut akan mati. Makanya ya, kalau kita tahu kita bakal mati, ya kita harus mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya. Karena kalau di sini enak perjalanannya. Kalau misalkan haus bisa minta tetangga atau minta orang yang di saat itu kita haus. Tapi nanti kalau di perjalanan akhirat tidak akan ada yang membantu kita, tidak akan ada yang menolong kita kecuali amal perbuatan kita. Yang pertama, kata Rasul, pada akhir zaman seperti ini umatnya Rasulullah yuhibbuna dunya wa yansawna al-uqba. Bahkan orang lebih takut kehilangan dunia daripada takut kehilangan akhirat. Ada seorang yang takut penyakitnya naik, takut bakal kena penyakit, tapi nggak pernah takut kalau meninggalkan sholat. Dia bisa berani bangun subuh untuk lari pagi, mempertahankan kesehatannya, tapi nggak bisa bangun untuk sholat subuh. Ini tanda orang yang yuhibbuna dunya wa yasawnal uqba, orang yang hanya mencintai dunia tapi melupakan akhirat. Wa yuhibbud dura wa yansawna al-qubur. Yang kedua adalah mereka yang mencintai rumah-rumah mereka yang megah, tapi mereka melupakan rumah kita yang sesungguhnya, yaitu kuburan. Jadi rumah kita yang sesungguhnya adalah kuburan. Karena apa? Rumah yang kita bangun susah payah, sampai ngutang, sampai kredit, sampai nggak bisa bayar, itu pasti akan ditinggalkan. Mau mewahnya kayak apa, mau dindingnya pakai emas, mau dindingnya pakai marmer, mau dibangunnya setiap bulan, rumah kita yang di dunia pasti akan kita tinggalkan sampai nanti kita kembali kepada rumah kita yang sesungguhnya, yaitu kuburan. Makanya jangan lupa, kalau kita memperbaiki rumah dunia, jangan lupa juga perbaiki rumah di kuburan. Bagaimana caranya? Perbaiki amal, membaca tasbih 1 kali sama dengan kita membangun rumah di kuburan. 1 kali kita membacakan Yasin Fadilah, kita mempercantik rumah kita di kuburan. 1 kali kita ibadah kepada Allah, berarti kita juga membangun rumah-rumah kita di kuburan. Mungkin nanti rumah kita akan bermacam-macam nanti di kuburan, atau di akhirat nanti, surganya nanti berlapis lah. Mudah-mudahan kita surganya yang paling terbaik ya Bu ya. Karena kita mendawamkan Yasin setiap minggu, dan kita juga mendawamkan Yasin setiap bulannya. Wa yuhibbuna dura wa yansawna al-qubur. Orang yang selalu cinta dengan rumah yang megah di dunia tapi lupa akan rumah yang sesungguhnya di akhirat. Wa yuhibbul mala wa yansawna al-hisab. Yang ketiga adalah terlalu mencintai harta bendanya tapi lupa akan hitungan amal. Buat sedekah pelitnya auzubillah, buat santuni anak yatim auzubillah,
ada bangunan musola, ada bangunan masjid, ada bangunan majlis, sama sekali kita tidak mengeluarkan harta, berarti dia adalah yuhibbul mala, dia terlalu mencintai dunia, seakan-akan dunia akan masuk ke alam kubur itu. Bu, punya motor bu, kira-kira masuk kuburan nggak itu motor bu? Bu, punya gelang emas, masuk kuburan nggak? Enggak, tidak ada yang masuk ke dalam kubur ilah kecuali amal kita. Harta kita betul akan sampai ke kita, betul Pak, Bu. Harta kita akan menemani kita, tapi harta yang disodakokan, harta yang disedekahkan, harta yang diinfak zakatkan, itulah harta kita yang sungguh-sungguhnya. Tinggal hitung saja sudah berapa kali kita sodakoh, berapa kali kita sodakoh di majlis. Karena sodakoh kita di majlis, di musola, dan semuanya bukan buat saya, bukan buat pengurus, bukan buat siapa-siapa, buat kita, nitip doang bu, nitip bu. Oke, kita ngasih kipas, ini kita ngasih AC, ini kita ngasih genteng, itu nitip, karena nanti akan langsung balik manakala kita di dalam kubur akhirat. Jadi bukan siapa-siapa, dan itulah harta kita. Harta kita yang sesungguhnya adalah harta itu bu, yang lain ditinggalkan. Yang kita makan habis, yang kita setorkan ke bank habis, yang kita buat beli mobil, mobilnya juga ikut habis karena ditinggal. Tapi harta kita yang disodakokan, itulah harta yang akan menemani kita di yaumil akhir. Makanya kalau pengen kaya raya nanti di yaumil akhir, pengen kaya raya nanti di akhirat, banyakin nabungnya sekarang. Sodako banyakin rebutan tuh. Kalau orang Arab sampai bingung mau sodako kemana, sampai akhirnya keluar negara. Kalau kita bingung nyari orang yang mau sodako kan gitu ya. Masya Allah. Padahal itulah harta kita. 1000 ya itu harta kita. Jadi walaupun punya tabungan 1 triliun di bank pun nggak kita bawa bu, nggak bisa nemenin kita. Tapi 1000, 2000 yang kita serahkan untuk jalan Allah, itu adalah titipan yang akan menemani kita ongkos nanti di yaumil akhir. Makanya mumpung masih ada kesempatan yang baik, majelis kita lagi membangun, silakan titipkan harta kita yang sesungguhnya, karena itulah harta yang akan menemani kita. Wa yuhibbu ibala wa yang sonal khur. Yang selanjutnya adalah orang yang mencintai keluarga dan lupa pada bidadari di surga. Ini untuk laki-laki berarti ya. Masya Allah. Ibu-ibu bagaimana bidadara berarti ya. Wa yuhibbul yala wa yang sonal khur. Jadi orang yang terlalu takut dengan keluarganya, takut dengan istrinya, takut dengan suaminya, takut dengan keluarganya, tapi tidak pernah takut dengan perintah-perintah Allah. Ngaji dilarang sama istri, ngaji dilarang sama suami, anak gak boleh ngaji, berarti terlalu sayang dengan keluarga tapi tidak sayang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau orang sampai mencintai keluarganya berlebihan sampai meninggalkan ngaji, meninggalkan ibadah, berarti dia terlalu mementingkan dunia atau keluarganya tanpa tahu bahwa di sanalah sesungguhnya kenikmatan yang sangat luar biasa. Wa yuhibbul nafsa wa yansanallah hum finni wara'u wa adabu minhum bariun. Yang terakhir adalah mereka yang mencintai pada dirinya sendiri dan lupa cinta, wa yansanallah, dan mereka lupa akan Allah. Minni, kata Rasul, minni wara'un. Bahkan mereka tidak mencintai Rasul, maka mereka adalah termasuk orang-orang yang akan sangat merugi di dalam dunia dan akhirat. Dan saya juga bebas jauh dari mereka. Kata Rasul, siapa orangnya yang cintanya hanya kepada dirinya tapi tidak cinta kepada Allah, tidak cinta kepada Rasul, maka Rasul ngomong nanti dia juga akan dijauhi oleh saya, kata Rasulullah. Makanya kita sama-sama tahu kalau Rasulullah SAW tidak cinta menjauhi kita, jangan harap kita masuk surganya Allah, jangan harap kita akan bisa diterima amal ibadah kita, karena Rasulullah sudah tidak mau dengan kita, Allah sudah menjauhi kita. Masya Allah. Makanya ayo sama-sama melalui majelis Yasin Fadilah kita buka hati pikiran kita niatkan istiqomah. Karena walaupun duduk-duduk begini sambil ngopi, sambil gendong anak, sambil pikirannya mikirin utang, mikirin segala-gala, tapi jangan salah bu,
duduknya ibu di sini pahalanya segunung Uhud, Bu. Mas. Pahalanya orang yang duduk di majelis itu melebur dosa-dosa, Bu. Walaupun duduknya sambil gendong, sambil ngantuk, sambil selonjoran kakinya, jangan salah, Bu. Ini yang akan bisa nanti diperlihatkan oleh Allah di alam kubur, di alam barzah. Ibu duduk di depan TV 3 jam, nggak ada manfaatnya. Ibu jalan-jalan ke mall ngabisin duit, tapi duduk saja di majelis dengan kondisinya hanya duduk dan tidak ngapa-ngapain dalam keadaan kita dalam kajian atau dalam pengajian, pahalanya melebur dosa-dosa yang sudah terlewat. Kapan lagi kesempatan seperti ibu? Ibadah kita, sholat kita belum tentu bisa melebur dosa kita. Mungkin saja niatnya nggak jelas, syarat rukunnya belum bisa, itu belum bisa jadi. Baca Quran kita tiap hari atau mungkin di musola atau di mana-mana kita baca, belum tentu dibarengi dengan keikhlasan. Atau mungkin ibadah kita di rumah, mungkin saatnya ada suami kita kesel sama kita, bisa jadi seperti itu. Tapi dosa-dosa itu bisa kelebur dengan kita duduk bersama di dalam majlisnya Allah, majlisnya Rasulullah, dengan kajian-kajian agamanya. Makanya jangan kelewatan, Bu. Jangan sampai lewat kesempatan emas ini. Bahkan ulama mengatakan kalau orang tahu saja pahalanya orang ngaji, saling bunuh-bunuhan, Bu, pengen duluan. Saking besarnya pahalanya orang ngaji. Karena kalau ngaji mah sudah otomatis diganjar, tidak ada syarat lain kecuali dapat pahala yang besar. Kalau ibadah-ibadah lain ada syarat-syaratnya, harus khusyuk, nggak boleh riya, nggak boleh sombong, ada syarat-syaratnya. Ngaji itu masya Allah. Makanya kalau suaminya nggak ngaji dijewer ya, Bu, ya, Bu. Suaminya dijewer apa dibiarin, Bu? Jewer, suruh berangkat. Istrinya nggak ngaji, Pak, kasih duit, Pak, nanti. Jadi nanti mau ngaji. Baik, itu ya mungkin ya, karena waktu sudah malam. Nanti mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul ngaji, karena akhir zaman ibadah yang paling nikmat, ibadah yang paling gampang tapi pahalanya besar adalah ngaji. Masya Allah, itu sayang sekali kalau punya kesempatan emas, karena nggak semua orang mampu untuk ngaji. Walaupun berdampingan dengan majlis, walaupun dekat dengan majlis, itu belum tentu bisa melangkahkan kaki untuk ngaji, Bu. Karena yang namanya ngaji itu hidayah. Ngaji itu hidayah. Kalau belum dapat hidayah, alasannya ribuan. Tapi alhamdulillah, saudara-saudara kita semua yang jauh-jauh dari Tambun, dari Cikarang Pusat dan semua, itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang bisa menggerakkannya. Kalau belum dapat hidayah, mau kaya apa aja alasannya ada aja itu. Ya malulah, ya inilah, itulah. Karena setan sudah membentengi dirinya. Nanti suatu saat kelak, nanti di yaumil akhir, di alam barzah, dia akan merugi. Duh, kenapa itu? Dulu saya nggak ngaji, padahal kelihatan di mata, kedengaran di telinga, masya Allah. Makanya semua yang hadir di sini kita patut berbahagia, karena kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah barokahnya setiap malam Jumat, setiap bulannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan hadirnya kita semua di sini, Allah kabulkan hajat kita, Allah sembuhkan penyakit kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah berikan rezeki yang banyak, Allah jadikan keturunan-keturunan kita menjadi yang soleh dan soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah.